Gunakan ikan asin biawan ya, atau ikan asin sepat. Ini ada sekitar 15 ekor, udah saya cuci bersih. Kemudian kita ambil satu alas talenan. Nah, di sini kita akan meracik bumbu. Pertama-tama saya gunakan 6 siung bawang putih. Nah, ini bawang putihnya kita iris atau kita potong tipis-tipis memanjang seperti ini. Sekarang saya menggunakan bawang merah sebanyak 4 siung, sama kita iris tipis-tipis seperti bawang putih. Saya gunakan lebih sedikit bawang merah karena di sini nanti bawang putih akan lebih nikmat. Kemudian saya gunakan cabai merah keriting sebanyak 4 batang. Nah, untuk irisannya kita iris serong memanjang seperti ini, seperti bawang putih tadi. Kita potong agak besar agar nanti ketika dimasak tampilan dari cabai merah keriting ini lebih terlihat, jadi dia akan cantik. Kemudian saya juga menggunakan tomat. Nah, untuk tomatnya kita gunakan yang pertama adalah tomat ranum atau tomat merah yang udah matang ya. Jadi ini seger banget, kandungan air tomatnya juga banyak. Jadi nanti rasanya itu asam seger ya teman-teman. Nah, kalau misalnya mau lebih seger kita bisa gunakan jeruk nipis atau lemon. Nah, ini kita potong agak besar-besar. Sebenarnya bebas aja mau potong bentuk seperti apa. Kemudian ini saya tidak lupa gunakan yang tomat berwarna hijau. Jadi ini untuk yang warna hijau ini aromanya harum dan dia lebih crunchy ya. Nah, ini sama kita potong lebar-lebar seperti ini. Selanjutnya saya gunakan bawang bombay 1 buah yang ukuran lumayan besar. Kemudian kita belah menjadi 4 bagian bawang bombay. Ini opsional, kalau misalnya teman-teman nggak punya nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pakai bawang bombay ini, jadi dia semakin enak dan semakin harum. Nah, ini kita potong juga tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya saya gunakan cabai rawit. Ini sekitar 10 buah cabai rawit. Tapi kalau teman-teman nggak tahan pedas atau mau dimakan sama anak-anak, nggak usah dipakai cabai rawit ya, di skip aja. Ini agak lebih pedas aja. Kemudian terakhir kita gunakan serai. Nah, ini saya gunakan 2 batang serai. Nah, untuk serainya ini kita cuma ambil yang putih-putihnya aja, kita potong kecil-kecil atau kita potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian boleh kita lepas-lepaskan. Nah, karena serai ini kan dia saling menempel ya. Nah, agar dia lebih banyak. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, ini untuk semua bumbu tumisan atau toppingnya udah siap. Sekarang kita akan lanjut memasak. Tonton video ini sampai habis ya. Sekarang kita gunakan minyak agak banyak, gunakan aja teflon atau bisa pakai wajan dan kuali. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Boleh pakai minyak bekas, nggak masalah, karena kita gunakan untuk menggoreng minyak ini. Nah, ini kita masukkan langsung ya ikan biawan atau ikan sepatnya. Jangan lupa dibolak-balik, gunakan api sedang, jangan terlalu besar agar dia matangnya benar-benar sempurna dan dia nggak hangus. Nah, jika udah kecoklatan seperti ini dia udah matang ya teman-teman, dan ini udah enak banget. Nah, boleh kita angkat, kemudian yang lainnya boleh kita goreng lagi sampai warnanya kecoklatan seperti yang pertama tadi. Oke, ini semua kita angkat, udah matang semuanya ikannya. Sekarang barulah kita akan lanjut memasak ikan asinnya agar lebih nikmat. Kita gunakan sedikit minyak, kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Kalau udah panas seperti ini, barulah kita masukkan tadi irisan bawang putih dan juga bawang merah. Jadi bawang putih dan bawang merah ini yang pertama kali kita tumis ya teman-teman. Nah, ini kemudian ini udah harum, barulah kita masukkan tadi potongan-potongan cabai merah keriting, kemudian cabai rawit, serai dan juga bawang bombay. Kita tumis sebentar ya. Kemudian setelah harum baunya, barulah kita masukkan tadi potongan-potongan tomat. Jadi potongan tomat ini paling terakhir karena tekstur dari tomat ini lembut dan dia mudah hancur. Nah, ini udah enak banget teman-teman. Ini dijamin seger, kemudian rasanya juga gurih karena di dalam tomat itu mengandung MSG alami. Nah, barulah setelah itu kita masukkan, tambahkan santan. Saya pakai santan instan 1 bungkus ya, yang beratnya 65 ml. Boleh gunakan sasa, kara atau jenis lainnya. Kemudian kita masak. Jadi ini kita nggak perlu lagi kasih penyedap karena ini udah sedap banget, udah enak. Jadi santan ini udah gurih, kemudian dia juga ada rasa manis ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi tambahkan gula atau tambahkan garam ataupun tambahkan micin. Ini udah enak banget. Nah, kita masak sebentar, boleh gunakan api agak besar. Kemudian tidak lupa saya tambahkan saus tiram, karena saus tiram ini ciri khas dari masakan seafood, sekalipun itu ikan asin, dia akan semakin enak kalau kita tambahkan saus tiram. Di sini saya gunakan sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Nah, kita aduk dulu, kita satukan saus tiram dengan semua toppingnya.
Ini tanpa kita campur apapun sebenarnya udah enak ya teman-teman. Ini baunya Masya Allah harum sekali. Nah, jika udah seperti ini, barulah kita masukkan tadi ikan asin biawan yang udah kita goreng. Jadi ikan asinnya ini crispy. Nah, tapi nanti dia terkena sedikit air dari santan ini, dia akan lembek kembali ya teman-teman. Jadi dia enak banget. Nah, kita aduk rata seperti ini. Nggak perlu lagi kita tambahkan garam karena kita memasak ikan asin. Ikan asinnya udah asin ya. Nah, ini kita masak sebentar. Ini aromanya udah harum banget, Masya Allah. Nah, jadi masak ikan asin bisa dimasak kayak gini. Nah, ini udah matang, kita matikan api kompornya. Selanjutnya kita akan salin ke dalam piring sajian. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini ikan asinnya bukan sekedar digoreng, jadi rasanya mewah banget ya teman-teman. Walaupun cuma ikan asin, dimakan pakai nasi hangat ini Masya Allah enak banget, nggak perlu lauk lain lagi. Nah, ini dia hasilnya, ikan asin biawan saus resto, ini enak banget.